Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Selamat memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW untuk kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kita saat ini berada pada bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Pada bulan ini seharusnya penuh dengan kebahagiaan, hikmah, dan momentum untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya, pada bulan-bulan Rabiul Awal ini, atau yang sering disebut juga sebagai bulan Maulid, telah lahir ke dunia seorang utusan Allah, ialah Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, sekaligus momentum bagi kita untuk meneladani akhlak agung yang dimiliki Rasulullah SAW, di mana meneladani dan melaksanakan semua perintah Rasulullah merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan bulan Rabiul Awal ini dengan melakukan segala kebaikan sebagai bukti rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, jadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan dalam menjalani kehidupan ini. Tentunya dengan mencontoh sifat-sifatnya dan melaksanakan semua perintah Rasulullah, agar apa yang Rasulullah sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Nabi Muhammad SAW juga merupakan penutup para nabi atau khatamun nabiyyin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri toladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat lain, Allah juga menerangkan tentang ketaatan kita sebagai seorang muslim kepada Rasulullah SAW, dan juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 59 dan 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Rasulullah merupakan panutan bagi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, agar kita selamat dan bahagia selama hidup di dunia dan di akhirat. Tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Sehingga pada bulan Rabiul ini, sebagai bulan kelahiran Nabi, kita diharuskan kembali mengecek apakah kehidupan yang kita jalani selama ini sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, dan sikap kita dalam meneladani Nabi sudah sampai pada aspek yang mana. Jika masih jauh, mari kembali baca, pelajari, dan laksanakan semua perintah Rasulullah kepada kita agar kehidupan yang kita jalani selama ini sudah berada pada jalan yang benar menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita juga harus senantiasa berdoa agar diberikan ilmu hingga kekuatan agar kita dapat meneladani Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Termasuk 4 sifat terpuji Rasulullah yang bisa diajarkan orang tua kepada anak-anak sejak usia dini. Keempat sifat tersebut ialah sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Sifat yang pertama ialah sidik, yang artinya bersikap jujur atau mengatakan segala suatu hal dengan sesuai fakta tanpa kebohongan. Yang kedua ialah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Jika ada urusan atau titipan yang dipercayakan kepada kita, maka kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sifat terpuji yang ketiga ialah tabligh, yang artinya menyampaikan. Misalnya, ketika seseorang dititipkan amanah, maka kita harus menyampaikan amanah tersebut ke orang yang berhak menerimanya. Dan sifat yang terakhir yaitu fatona, yang artinya cerdas atau pandai. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat diimplementasikan dengan rajin belajar dan pintar membagi waktu. Terlebih melihat pergaulan anak zaman sekarang ini, maka sangat perlu ditanamkan 4 sifat terpuji Rasulullah seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.